kasih tepuk tangan dulu dong buat Pak Khalid. Ya, kita lanjut aja ya ke acara berikutnya, yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Asep dan Kakak Noel. Ya, monggo Pak Asep dan Kak Noel dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Puan, kemudian orang tua ya, komite yang pada minggu lalu ke ini, kemudian Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian anak-anak sekalian yang saya banggakan, baik. Selamat pagi. Luar biasa. Nah, sengaja saya minta pagi, ya. Kebetulan Pak, yang dulu saya harus ke Hotel Kolman, ya, di daerah Lodok dan ada acara kemudian. Ya. Baik, sebelum ke materi kita perkenalan dulu ada tayangannya. Ya. SMK Negeri 29 dulunya tuh SMT Penerbangan awal bunyinya, ya, istilahnya kapal, ya, penjamaah, ya, itu termasuk sekolah paling tua di kita ya, yang berdirinya tahun 1954. Kalian masih di alam arwah. Bapak Ibu belum lahir kalinya, ya, termasuk saya belum lahir, ya. Jadi dulunya berdiri di Kemayoran, tahu kan Kemayoran? Dulunya kan lapangan udara di Jakarta Kemayoran, ya. Kalau sekarang jadi tempat apa tuh? Pameran, kuliner, ya. Jadi tapi ada masih bisa kita berkat Samuinya saya lihat. Nah ini sejarahnya, kita lihat penjelasannya. Jadi berdiri dari tahun 54, ya, tua banget. Ya. Mungkin alumninya ada yang sudah apa, yang sudah almarhum. Ya. Salah satu alumni yang jadi konglomerat itu Bapak Tommy Suharto. Ya. Bapak Tommy Suharto adalah lulusan dari SMK Kesudah atau SMK Penerbangan. Dan banyak-banyak lagi pilot-pilot Indonesia, kemudian mekanik-mekanik pesawat Indonesia itu hampir diisi oleh SMK 29. Ya, mau ke Garuda, JFF, Lion, Sriwijaya, sampai Susi Air, itu semua ada anak-anak dari 29. Yang salah satunya ya saya dulunya, ya. Pilot-pilot sudah banyak juga, ya. Kadang-kadang dia lagi terbang dengan saya, ya kamu bawa pesawat jangan bawa becak, enggak apa. Ya, ingat, yang dibawa adalah makhluk hidup, ya, bukan bawa becak juga di atas. Ya. Ya, jadi kita berdiri dari tahun 1954, pabrik eksis, ya. Jurusan yang ada sekarang ada 4. Penerbangan ada 2 jurusan, non penerbangan ada 2 jurusan, ya. Yang penerbangan jurusannya aerospace powertrain. Kalau Indonesia kan motor dan rangka pesawat udara. Kemudian jurusan kedua yang penerbangan electrical avionik, kelistrikan dan avionik pesawat. Lalu yang non penerbangan teknik pendingin tata udara. Tuh, ini yang ngurusin yang AC ini pun, ya. Pilot melalui pabrik itu jurusan teknik pendingin tata udara. Kemudian yang keempat jurusan teknik elektronika industri. Nah, yang ngurusin HP, laptop, yang rusak-rusak, TV, macam sudah dikerjakan oleh dunia. Kita kerjasama kalau penerbangan hampir dengan semua yang lain.
udara juga, kepolisian kerjasama. Bahkan kita tiap tahun kepolisian selalu tes di tempat kami. Makanya kalau yang ingin jadi polisi, ya banyak dipilih sama kepolisian. Makanya kalau misalnya banyak di Polairut, polisi udara, polisi biasa juga, tentara juga banyak. Ya, karena kami setiap pagi sarapannya besar. Ya, badannya mungkin gede. Ya, makanya kayak kepolisian begitu lihat anak-anak tersebut, tegap-tegap nih, langsung tes ya. Udah jadi. Yang tentara juga banyak. Ya banyak, makanya yang minat-minat ke sana mau jadi abdi negara itu kita sudah biasa, visi kita ajarkan, ya. Jadi silakan. Kemudian penerbangan itu luas ya, bukan hanya teknisi nanti ya. Di penerbangan ada picketing, kemudian nanti bagian ground handling, nanganin kargo, ya. Kemudian APSEC juga ada, Aviation Security. Karena kalau ke bandara kan pada tutup tuh kerjaan kan meriksa gitu kan. Terus ada teroris juga tuh, ya. Itu APSEC, artinya Aviation Security. Ya. Jadi keamanan di penerbangan. Kemudian bagian marshaling, tukang parkir juga dihargai kalau di penerbangan, gajinya gede. Tukang parkir ada lisensinya. Sembarangan ya. Nanti kalau sembarangan pilotnya nambah tuh. Siapa sudah gitu? Karena ada pernah anak PKL dari kita canda gitu, main-main. Akhirnya pilotnya turun. Itu siapa sih tadi? Anak PKL pak, bercanda gitu. Itu nggak sembarangan. Makin besar berpas. Itu ada jurusannya juga. Banyak yang di penerbangan luas ya. Kalau teknisi ada, ya. Pramugari juga ada, itu penerbangan juga, ya. Minimal kalau tingginya misalnya CB 155 bisa masuk, kan? 60 kan, 165 kan. Ya. Jadi di penerbangan luas, kan? Ada dari penerbangan Jakarta tuh, ada yang tahu nggak? Nggak ada. Oke, jadi SMK 29 itu adalah sekolah penerbangan Jakarta yang berfokus ke bidang penerbangan. Terus di sekolah ini juga dirancang untuk mempersiapkan taruna-taruninya. Jadi di sekolah kita tuh manggilnya bukan siswa-siswi, cuma taruna-taruni karena kita tuh kebetulan semi militer ya Pak ya. Oke, jadi di sini itu dirancang untuk menjadi tenaga ahli yang kompeten dan profesional di dunia aviasi. Untuk tadi Pak Seth sempat singgung tentang hanggarnya. Ini ada foto hanggarnya. Kita ada 5 pesawat ya Pak ya? Ada 5 pesawat sama beberapa bagian engine di dalam hanggarnya. Itu ada displaynya sedikit. Terus lanjut kompetensi keahliannya di SMK 29 itu. Yang pertama kita ada airframe power plant, biasanya disingkat jadi AP, yang tadi Pak Seth udah bilang juga. Kalau airframe power plant ini mereka fokusnya ke structure-nya. Terus yang selanjutnya ada di electrical avionics. Nah kalau di electrical avionics ini disingkatnya EA. Di sini kita belajar tentang kelistrikan di pesawat. Selanjutnya ada electrical industry. Kebetulan saya anak EI. Ini disingkatnya EI. Jadi di sini kita belajar tentang dunia kelistrikan di industri. Kayak misalnya kita bekerja dengan panel, terus juga kayak kelistrikan semacam programming. Ada yang suka programming di sini? Robot ada yang suka nggak? Bikin-bikin kayak HTML, terus bahasa pemrograman gitu? Nggak ada. Tapi nanti kalian kalau misalnya masuk ke EI, kalian akan belajar lebih jauh tentang dunia pemrograman, komputer, terus juga kelistrikan segala macam. Kebetulan saya ada proyek akhir sebelum saya lanjut ke semester 2. Saya bikin kayak semacam alat pakai sensor ultrasonik sama sensor IR. Jadi di situ kalau misalnya kalau misalnya keadaannya itu lagi terang, itu lampunya nggak akan nyala. Cuma kalau keadaannya lagi gelap, itu akan nyala. Karena di situ kita pakai sensor IR
yang mendeteksi semacam nilai dari kepercayaan sebuah situasi. Terus selanjutnya itu ada teknik pendingin tata udara. Di sini kita fokusnya itu tentang ke rangkaian pendingin tata udara seperti AC, terus habis itu kayak panel juga, mereka juga belajar panel. Oke, lanjut. Kenapa sih harus di SMK 29? Ada yang punya opini nggak atau pendapat? Kenapa harus di sini? Ada? Apa? Kamu juga belum. Jadi sini kayak yang udah Faira ya, Fairi jawab. Di sini Kairi, yang udah Kairi jawab. Kenapa harus di SMK 29? Kalau pendapat dia pengen lanjut ke jadi abdi negara di TNI AU ya. Oke. Di sini ini saya kasih beberapa keahlian yang atau keunggulan dari SMK 29. Di sini kita spesialisasi di bidang penerbangan. Ini ada gambar pesawat jam biru. Tadi nggak sempat tertampil di PPT-nya Pak Set, mungkin karena lagi sedikit ada error. Ini ada pesawat jam biru lagi di proses rangkaian. Terus selanjutnya fasilitas di sekolah kita itu modern dan juga lengkap. Kita ada track lari yang tadi sempat ada yang nanya. Terus juga ada lapangan voli, lapangan basket kita ada 2. Terus habis itu ada lapangan apel, kita juga ada bengkel juga itu dibagi per jurusan. Jadi ada bengkel AP, EA, EI, TPTU. Kebetulan karena sekolah kita udah ada kolaborasi dengan PT-PT besar kayak Sharp dan Daikin. Di situ kita juga ada bengkel khusus untuk materi yang ingin mereka sampaikan. Biasanya kita punya narasumber dari PT-PT tersebut ya Pak ya. Terus kita juga ada lapangan olahraga indoor sama outdoor. Kita juga ada hangar pesawat. Terus juga selanjutnya kurikulum kita itu berbasis sama industri. Karena kan kita bidangnya SMK ya. Jadi kita lebih fokus untuk merangkul taruna-taruni agar bisa disalurkan ke PT-PT atau industri-industri yang memang ajangnya sudah ada di kelas atas. Terus selanjutnya disiplin. Kita punya taruna-taruni di sini itu disiplin dan karakter kuat. Kayak kalian lihat sekarang saya pakai seragam PDH. Biasanya seragam ini itu dipakai di hari-hari Selasa sama Senin. Kalau Senin bedanya PDH-nya tuh warna putih, lainnya warna biru. Terus juga kalau sebentar kita ada event keluar, kita juga pakai seragam sekolah karena kita ingin membanggakan alma mater kita. Terus setiap harinya kita akan mengadakan apel. Apel itu semacam kayak upacara, cuman biasanya kayak sekitar 5 menit lah kalau apel. Terus kayak tadi yang udah di-mention sama Pak Asel juga, kita kadang suka melakukan sarapan pagi, yaitu push-up. Biasanya sekitar 3 seri, satu serinya dihitung 10. Jadi kalau 3 seri 30 kali apa ya. Untuk mempersiapkan kalian juga, kalau misalnya kalian pengen lanjut ke jadi abdi negara kayak Kairi tadi, bisa udah langsung fisiknya udah kebal gitu lah. Kebal berarti bukan kalian tuh punya ilmu mantra segala macam ya. Oke, aktivitas seru di SMK 29 Penerbangan Jakarta. Di sini ada sedikit display. Waktu bulan November kemarin, kita sempat ngadain yang namanya acara Indo Fringe. Di sini, jadi mungkin kalian beberapa udah ada yang tahu ya, kalau acara Indo Fringe itu kita ngelakuin kayak perlombaan untuk SMA dan SMK sederajat, yang dimana lombanya itu kayak tentang art festival. Jadi kayak misalnya ada band, tari solo, tari modern, nyanyi, terus habis itu sama juga ada melukis. Oke, lanjut.
Di sini ada foto-foto, oke saya akan jelasin secara singkat satu-satu. Di sini ada foto dari Expo Marching Band. Kita waktu itu sempat diundang ke acara Cikajang Festival. Jadi kita ada yang namanya parade untuk menampilkan beberapa lagu. Terus selanjutnya yang di atas itu Indonesia Art Festival yang saya mention sebelumnya. Terus yang di sebelah sana itu ada kegiatan kita pas kita lagi visit ke salah satu hotel yang memang mereka fokus bukan hanya untuk di pelayanan untuk konsumennya mereka untuk kayak misalnya kayak pengen apa, cuma mereka juga fokus untuk di bidang art. Jadi kayak mereka mendisplaykan beberapa lukisan-lukisan yang memang sudah klasik. Terus selanjutnya ini di bawah seragamnya sama juga yang kayak saya lagi pakai. Ini ada kegiatan PMD, pelatihan mental disiplin. Jadi untuk setiap angkatan pasti mereka akan merasakan namanya PMD. Apa sih gunanya PMD? Seperti namanya, pelatihan mental disiplin. Jadi kegiatan ini berlangsung selama 2 hari. Dan ya ini buat melatih mental kalian sama kedisiplinan kalian. Biasanya melatih juga dari alumni-alumni yang memang sudah sukses untuk menjadi abdi negara, misalnya seperti polisi, terus tentara AU, tentara AL. Terus di sini ada foto saya. Saya sempat saya sempat ikut salah satu kegiatan simulasi diplomasi konferensi internasional, dan kebetulan saya waktu itu membawakan delegasi dari negara Russian Federation. Dan di sini saya menjadi salah satu delegasi menteri apa ya bisa dibilang jadi Minister of Natural Resource and Environment. Oke, selanjutnya di sini ada nama dari simulasi ini yaitu Junior Short Diplomatic Course. Seperti yang saya mention tadi, jadi simulasinya ini tuh untuk melatih kegiatan diplomasi kalian seperti negosiasi kalian, terus juga argumentasi kalian seperti apa. Karena ini fokusnya di bidang bahasa Inggris, jadi saya kebetulan saya masuk OSIS dan saya menjabat di Sekret 3 yaitu Sekret Hubungan Internasional. Jadi di OSIS itu ada sekitar 9 sekret. Kalian bisa pilih kalau misalnya kalian masuk ke Sekret 29 dan tertarik buat masuk OSIS. Di sini saya menjalankan program saya yaitu Hubungan Internasional. Jadi saya ikut simulasinya. Dan juga selain kegiatan-kegiatan ini, kita ada organisasi di sekolah. Kita ada OSIS sama KPD. Ada yang tahu nggak KPD apa? Enggak. Jadi KPD itu semacam poltar. Ada yang tahu poltar? Polisi, nah betul, tadi ada mention polisi taruna. Jadi kalau mungkin di sekolah lain mereka bilangnya polisi taruna, cuman kalau di sekolah kita bilangnya itu KPD, Korps Penegak Disiplin. Jadi setiap apel ataupun ada kegiatan-kegiatan, mereka yang menghandle keamanan dan juga kedisiplinan taruna-taruni dari SMK kita. Jadi misalnya ada yang melanggar aturan kayak pakai gelang atau rambutnya nggak sesuai sama aturan, itu mereka pasti langsung dipisahin barisannya dan juga langsung ya mungkin ada tindak lanjut dari BK. Terus selanjutnya itu ada OSIS. Kebetulan saya masuk organisasi OSIS udah sekitar 2 tahun kurang menjabat. Saya masuk di bidang hubungan internasional. Jadi di OSIS itu ada 9 sekret, ada keagamaan, terus juga kewarganegaraan, ada hubungan internasional, ada apresiasi seni, olahraga, terus habis itu selanjutnya ada humas sama TIK, ada juga bidang kewirausahaan. Jadi kalau kalian yang suka buat jual-jualan, kalian bisa masuk ke bidang ini. Terus selanjutnya dia itu ada bidang olahraga atau ekstrakurikuler. Yang ke-8 itu bidang ekstrakurikuler. Jadi mereka yang menghandle semua ekskul dan juga kalau salah satu ekskul yang ngajuin proposal, itu mereka ada yang akan mentransfer atau yang akan menyalurkan proposal itu ke pihak yang ada diajukan. Terus yang terakhir itu ada bidang HAM. Nah biasanya bidang HAM ini yang mengambil itu anak-anak kelas 3-nya. Oke, next, future goals. Mungkin kalian ini tuh apa ya, future goals itu kayak goals yang bisa kalian dapatkan di masa depan itu seperti apa. Mungkin yang tadi kayak kalian bilang dia pengen jadi AU, kalian bisa masuk ke SMK 29 dan juga menyalurkan hobi-hobi kalian di sini. Terus juga kalian juga misalnya berminat buat jadi pilot atau pramugari atau engineering di bidang penerbangan, kalian bisa masuk sini. Terus juga kalian misalnya minat di bidang engineering kayak anak teknik elektro atau teknik mesin, kalian bisa masuk ke sini.
Jadi future goals ini itu kita merangkap ke bagian engineering atau teknik sih. Terus juga kalau kalian pengen ke sarana apa ya namanya kayak human resource, ya kalian bisa jadi pilot ataupun pramugari. Oke, kontak info. Jadi di sini kalian bisa hubungi emailnya, yaitu info@smkn29jakarta.school.id. Kalau misalnya kalian minat, terus juga ini ada nomor teleponnya, terus juga ada Instagramnya. Kalau kalian tertarik buat melihat apa sih SMKN 29 tuh lebih jauhnya, kalian bisa visit ke Instagram dari sekolah kita atau Instagram OSIS kita, karena di situ kita akan mendisplaykan beberapa kegiatan yang udah kita lakukan di sekolah, seperti kayak 17 Agustus, terus Hari Guru, Sumpah Pemuda. Itu kita ngelakuin beberapa lomba yang seru banget pasti ya buat anak-anak Gen Z kayak kita ya. Selanjutnya itu ada domain atau ada websitenya, kalian bisa langsung cari. Kalau misalnya kalian butuh info lebih lanjut bisa hubungin saya. Bercanda. Oh udah ada. Oke, mungkin ini aja dari saya. Ada yang mau bertanya lagi? Kira-kira ada yang mau mengulik lebih lanjut? Ada yang bertanya lagi? Kira-kira? Nggak ada? Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut bisa dihubungi kontak info yang ada di depan. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.